Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang golongan 2A ya, atau logam alkali tanah. Logam alkali tanah ini ya, untuk menghafalnya adalah apa? Jembatan geledenya bebek mangan cacing seret banget rasane ya. Dari kata Be ya, berilium, kemudian mangan ya dari kata Mg ya, itu magnesium, cacing dari kata Ca ya, Ca itu kalsium, kemudian seret dari kata Sr ya, di sini Sr itu strontium, kemudian banget dari kata Ba ya, ini Ba barium, dan yang terakhir rasane dari kata Ra ya, Ra itu radium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang logam alkali tanah ya, atau golongan 2A ya. Sifat-sifat golongan 2A ya, yang pertama apa? Reaktif ya, dan tidak dijumpai di alam dalam keadaan bebas. Kalau golongan 1A sangat reaktif ya, tapi kalau golongan 2A reaktif ya. Kemudian yang kedua, bersifat logam dan diperoleh melalui elektrolisis leburannya. Jadi logam-logam alkali tanah ini diperoleh melalui proses elektrolisis dari leburan atau lelehannya. Yang ketiga, memiliki 2 elektron valensi pada kulit terakhir dan nomor atomnya selalu genap. Ya, jadi semua golongan 2A ini ya, unsur atau atomnya ini dia memiliki 2 elektron valensi dan nomor atomnya semuanya genap semua. Yang keempat ya, makin ke bawah jari-jarinya ya, jari-jari atomnya akan makin besar sehingga makin mudah melepas elektron dan makin reaktif. Ya, jadi dari atas ke bawah ya, jari-jarinya makin besar ya, dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar. Karena jari-jari makin besar ya, sama aja makin mudah melepas elektron ya, dan juga mudah makin reaktif. Yang kelima ya, bersifat basah ya. Semua senyawa dari golongan 2A ya, kalau ketemu dengan OH- ini ya, dia akan bersifat basah. Di sini ada 2 jenis basahnya ya. Yang pertama basa lemah ya. Yang pertama basa lemah. Untuk BeOH 2 kali ya dan MgOH 2 kali ini bahasanya basa lemah ya, karena untuk BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali ini larutannya masih ada endapan putih atau tidak terlarut sempurna. Dan basa kuat ya, ini untuk yang termasuk basa kuat untuk CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Oke, sifat golongan 2A yang selanjutnya ya, yang keenam adalah garam sulfatnya ya, semakin ke bawah semakin mudah mengendap ya, atau kelarutannya makin kecil ya. Di sini berarti apa? Yang paling mudah mengendap adalah BaSO4 ya, yang paling lama adalah BeSO4 ya. Misalkan saya tulis di sini ada BeSO4, MgSO4, CaSO4 ya, SrSO4 dan BaSO4 ya. Yang paling mudah mengendap siapa? Adalah BaSO4 solid ya. Jadi ingatnya apa? Baso ya. Baso itu berarti endapan ya, fluid endapan ya. Nah, makin ke bawah makin mudah mengendap. Makin mudah mengendap, nama lainnya apa? Kelarutannya makin kecil atau sukar larut ya. Jadi makin mudah mengendap, nama lainnya apa? Sukar larut ya, sukar larut atau kelarutannya makin kecil ya. Selanjutnya nomor 7 ya, sifat yang 7, garam hidroksidanya makin ke atas makin mudah mengendap ya. Jadi kebalikannya dengan yang di atas dengan garam sulfat ya, atau kelarutannya makin ke atas makin kecil. Jadi BeO 2 kali ya, ini wujudnya solid ya, jadi makin ke atas makin mudah mengendap ya. MgOH 2 kali ya, Ca 2 kali, SrO 2 kali, BO 2 kali ya. Yang paling mudah mengendap adalah yang BeOH 2 kali atau yang paling atas. Jadi nama lainnya apa? Makin ke atas ya, itu makin mudah mengendap atau sukar larut atau kelarutannya makin kecil ya. Jadi ini ke atas. Kemudian yang ke-8, senyawa dari Be ya
baik PeO, ya PeO dan PO2 kali ini bersifat amfoter. Amfoter itu apa? Amfoter itu artinya bisa bereaksi dengan asam kuat atau basa kuat. Ya, jadi amfoter itu artinya bisa bereaksi dengan asam kuat dan basa kuat. Sifat berilium ini, ya ini hampir mirip dengan sifat dari aluminium. 9, ya ini bereaksi dengan oksigen akan membentuk oksida basa. Ya, oksida basa apa? Ya, oksida basa itu, ya intinya apa? Logam golongan 2A ya bergabung dengan oksigen. Ya, jadi oksida itu oksigen. Dan senyawa ini kalau dilakukan dalam air akan menjadi lautan basa. Ya, contohnya apa? Ada CaO, ya ini namanya oksida basa. Jadi oksigen ya, ini dari logam. Nah, ini kalau dimasukin ke dalam air ya, ke dalam H2O ya, dia akan menjadi senyawa CaOH 2 kali. Maka dikatakan dengan namanya oksida basa ya. Jadi kalau bereaksi dengan oksigen akan membentuk namanya oksida basa. Ya, yang 10 ya, radium itu nanti sifatnya adalah radioaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar ya, membahas tentang warna nyala dari golongan 2A ya. Warna nyalanya itu Be, warnanya putih ya. Jadi senyawa Be itu kalau dibakar ya, nanti ada atom Bn ini nanti mengeluarkan warna nyala putih. Mg warna nyalanya putih. Ca jingga ya, ada yang bilang merah bata juga bisa ya, ini jingga. Kemudian Sr merah tua dan Ba hijau kekuningan. Barium. Oke, ya. Reaksi logam alkali tanah ya. Yang pertama, reaksi logam alkali tanah dengan air. Logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk larutan basa ya dan gas hidrogen. Berilium tidak bereaksi dengan air. Magnesium bereaksi dengan air ya, tapi airnya air yang panas ya. Untuk kalsium, strontium dan barium dapat bereaksi dengan air biasa ya. Reaksinya misalkan di sini logamnya adalah Ca ya, Ca solid plus 2H2O liquid akan membentuk CaOH 2 kali Aq plus H2 gas ya. Kalau ini kita ganti dengan misalkan Ba ya, Ba solid plus 2H2O liquid tanda panah BaOH 2 kali Aq plus H2 gas. Kemudian yang kedua, reaksi logam alkali tanah dengan udara ya. Di udara ini mengandung gas oksigen dan nitrogen ya. Jadi logam alkali tanah akan bereaksi dengan kedua gas tersebut ya. Contohnya apa? Mg ya, 2 Mg solid plus O2 gas akan membentuk 2 MgO solid. Kemudian kalau bereaksi dengan N2-nya, 3 Mg solid plus N2 gas akan membentuk Mg3N2 solid ya. Jadi ini reaksinya tetap ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga ya, reaksi logam alkali tanah dengan hidrogen ya. Semua logam alkali tanah dengan hidrogen membentuk reaksi yang sama ya. Jadi misalkan sini Mg plus H2 gas membentuk MgH2 solid. Kalau ini kita ganti dengan Ca ya, Ca plus H2 gas akan membentuk CaH2 solid ya. Ini namanya senyawa hidrida ya. Senyawa hidrida jadi apa? Mengandung hidrogen. Oke, yang selanjutnya ya, reaksi logam alkali tanah dengan halogen.
Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Ya, jadi halogen itu apa aja? F2, Cl2, Br2, I2. Ya, jadi logam alkali tanah dengan golongan halogen ini akan membentuk senyawa namanya senyawa halida. Ya, contoh Mg plus F2 gas menjadi MgF2. Jadi ini suatu senyawa halida. Ya, ini suatu senyawa halida. Ya, gimana untuk namanya? Ya, di sini apa? Namanya adalah magnesium fluorida. Ya, jadi ini termasuk senyawa halida. Jadi senyawa halida itu apa? Senyawa yang mengandung halogen. Ya, jadi ada FClBr-nya. Kemudian reaksi yang kelima, reaksi logam alkali tanah dengan asam. Ya, jadi Mg plus sini misalkan asamnya HCl ya. Jadi Mg plus 2HCl akan membentuk MgCl2Aq plus H2 gas. Nah, ini tergantung nanti di sini apa? Senyawa asamnya ya. Kenapa rumusnya MgCl2 ya? Di sini kenapa? Karena di sini ya golongan 2A ya, Mg akan membentuk Mg2+. Ya. Kalau bersenyawa akan membentuk Mg2+. Nah, kemudian Cl itu akan membentuk Cl-. Jadi kalau ini bergabung akan membentuk MgCl2. Dan ini ya kalau kita ganti Ca ya akan membentuk CaCl2 ya, Aq dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kegunaan logam alkali tanah. Ya, kegunaan logam alkali tanah ya, atom yang pertama adalah berilium ya. Berilium untuk menghafalnya bijinya kita hafalin dari Bb ya, berarti berilium beril. Jadi berilium salah satu bijinya adalah beril. Beril memiliki rumus Be3Al2 dalam kurung SiO3 6 kali ya. Berilium ini ya digunakan untuk kaca dari sinar X ya, dan mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Kemudian yang kedua, untuk campuran berilium dan tembaga ini digunakan untuk alat listrik. Oke, selanjutnya adalah magnesium ya. Magnesium cara menghafalnya aja, bijinya itu adalah magma dokar ya. Magnya ini dari magnesium, kemudian magnya lagi dari magnesit ya. Magnesit itu MgCO3. Kemudian do ya dari kata dolomit ya, CaCO3 titik MgCO3. Kemudian kar dari kata karnalit, KCl titik MgCl2 titik 6H2O. Ya, kegunaan dari logam atau senyawa magnesium ya antara lain, yang pertama magnesium untuk memberi warna putih pada kembang api ya dan lampu blitz. Yang kedua ada MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida ya. Ini untuk penetral asam lambung atau obat MAH ya, antasida. Kemudian juga untuk pasta gigi ya, untuk mengurangi asam lambung di mulut dan mencegah kerusakan gigi. Yang ketiga ya, ini ada MgO, magnesium oksida atau dikenal dengan magnesia. Ini dicampur dengan tanah liat untuk bata tahan api ya, digunakan untuk tungku tahan api. Ya, keempat ada MgSO4.7H2O ya, namanya magnesium sulfat heptahidrat ya, atau dikenal dengan garam Inggris ya. Ini untuk obat pencahar. Obat pencahar itu biasanya digunakan oleh kedokteran ya, pada kedokteran itu biar BAB kita ya itu bisa terkuras keluar ya. Biasanya digunakan pada saat mau operasi. Oke, selanjutnya kalsium ya, cara menghafalnya kalgidol ya, kalsium. G-nya dari kata gips ya, gips itu CaSO4.2H2O ya, kalsium sulfat dihidrat ya. Kemudian dol ini dari kata dolomit. Dolomit itu CaCO3 MgCO3. Nah, kalsium ya atau senyawa kalsium ini digunakan atau bermanfaat antara lain, yang pertama ada CaC2 ya, namanya kalsium karbida ya, atau dikenal dengan batu karbit ya. Ini akan menghasilkan gas karbit atau gas asetilena ya, atau etuna yang digunakan untuk pengelasan ya.
atau untuk balon juga bisa ya. Dan membuat buah cepat matang ya. Jadi biasanya di kampung-kampung ya, untuk mematangkan buah itu bisa menggunakan batu karbit yang dikasih air ya dan dikasih kain ya. Ini biasanya seperti pisang dan mangga. Kemudian yang kedua CS4 ya, kalsium sulfat atau gips ya. Untuk membuat gips ini sebagai apa? Pembalut tulang ya yang patah ya. Jadi gips biasanya dipakai untuk pembalut tulang. Yang ketiga, CaCO3 atau kalsium karbonat untuk pembuatan semen dan cat tembok. Yang keempat, CaO2 kali atau kalsium hidroksida ya. Ini untuk menaikkan pH pada limbah ya. Kemudian ada CaO, kalsium oksida, digunakan untuk membuat kapur tulis. Oke, selanjutnya adalah strontium ya. Cara menghafalnya stron ya. Dari kata strontium itu bijinya adalah celestite ya, SrSO4, dan jenis stronnya lagi strontianid, SrSO3. Ya, logam strontium atau senyawanya ini berguna antara lain yang pertama ada SrNO3 2 kali atau strontium nitrat. Ini digunakan untuk memberi warna merah pada nyala kembang api ya. Kemudian ada SrCO3 ya, strontium karbonat, digunakan untuk pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. Selanjutnya ada logam barium ya, ngapalinya babawi ya. Barium itu dari barit ya, BaSO4, barium sulfat, dan witerit ya, W-nya dari kata witerit. Ini BaCO3 atau barium karbonat. Dari atom atau senyawa barium ya, ini banyak gunaannya ya. Yang pertama ada BaSO4 ya, barium sulfat ya, untuk memeriksa saluran pencernaan ya, karena dapat menyerap sinar X ya. Ini biasanya digunakan kalau orang yang mau memeriksa ginjal usus buntutnya ya. Jadi biasanya kalau kita mengalami sakit usus buntu atau tidak, itu akan disuruh dokter untuk minum namanya larutan barium sulfat. Barium sulfat ini berwarna putih ya, nanti akan mengendap pada usus buntu ya. Jadi kalau di ronsen nanti bermasalah atau enggak bisa dilihat dari itu. Kemudian ada kedua BnO3 2 kali atau barium nitrat ya. Ini untuk memberikan warna hijau ya pada nyala kembang api.